Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ngobrol bareng Papaje. Nah, di episode sekarang kita masih ditemani dengan Ustadz Asmad Ali Dulati. Nah, setelah sebelumnya kita ngebahas tentang fenomena hijrah teh benar mah. anu kerame teh di kerame teh jagat Jawa Barat teh. Benar Jawa Barat teh lah we lah Jawa Barat, tapi sugan kayak nasionalnya. Amin, pasti insyaallah. Nah, setelah kemarin kita ngebahas tentang itu, tentang fenomena hijrah. Nah, tahapan yang pertama teh aya ikhlas. Nah, ternyata kemarin teh kita bahasnya bahwa hijrah itu tidak langsung lurus, benar-benar soleh pisan gitu kan. Gitu. Ternyata ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan yang pertamanya yang pertama ikhlas. Nah, ikhlas. Di pertemuan sebelumnya kita ngebahas tentang ikhlas. Nah, betul. Jadi buat teman-teman yang belum nonton dulu sebelumnya. Ya, karena di sini enggak ada spoiler buat berikutnya enggak ada. Gitu. Jadi nonton dulu sebelumnya biar nyambung ke episode berikutnya. Episode saat ini. Pabelit kieu, Bro. Nah, yang pertama kan ikhlas, yang kedua ayeuna. Yang kedua kita bahas kali ini. Mangga Ustaz, setelah ngebahas yang pekan kemarin, kita dilanjutkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ya, kita kemarin sudah berbicara tentang bahwa ikhlas adalah pondasi dari amal. Salah satunya hijrah. Jadi harus ada ikhlas. Nah, kan kita kemarin berkata bahwa ikhlas ini proses kita untuk memperbaiki diri. Jadi jangan sampai ketika kita hijrah seakan-akan kita yang paling soleh di dunia ini. Ngelihat teman yang masih maksiat, dia bukan kelompok kita, bukan kelompok hijrah. Aduh, siapa yang dapat menjamin kita ini masuk surga? Jadi jangan dulu ngejudge yang salah. Bentar. Kita mangga nepi ayeuna eueuh. Kaduan nepi ayeuna eueuh buah-buahan. Waduh. Lanjut. Jadi kalau ikhlas karena Allah, jadi kita tidak ada sekat antara orang yang hijrah dengan orang yang belum hijrah. Jangan membuat sekat karena kita hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada teman yang belum hijrah misalnya masih berbuat keburukan, kita jangan menjadi hakim, tapi kita menjadi dai. Dai itu yang mengajak. Jangan dihukumi, tapi ayo kita ajak, kita rangkul. Kan sekarang mah banyak hakim daripada dai. Walaupun namanya dai tapi menghukumi. Kasihan kan kalau kita menghukumi, nggak boleh gini, kamu tuh begini. Yang ada harus kita rangkul. Betul. Jadi dengan ikhlas karena Allah, insya Allah kita tidak akan menimbulkan sekat antara orang yang hijrah dengan orang yang belum hijrah. Semuanya sama-sama hamba Allah gitu. Malahan kita harusnya tuh merangkul ya. Lebih baik ngajak gitu. Lebih baik ngajak kalau ada yang melakukan kesalahan tuh ingatan. Pepeling diri. Pepeje. Ingat kalau omat salat. Gitu. Nah, proses selanjutnya kan karena hijrah itu proses untuk berbuat baik menuju atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya saya tanya dulu nih. Kalau seandainya saya dari Bandung ini mau ke mana ya? Sukabumi pulang. Oh, Sukabumi. Misalnya orang Sukabumi sekarang ya. Misalnya sekarang masuk Sukabumi ya. Nah, itu kan udah tahu jalan ya. Iya. Insya Allah lancar lah. Tapi kalau sekarang misalnya saya mau ke daerah Aceh. Aceh kan luas. Udah gitu yang saya tuju satu rumah. Oh iya. Kira-kira saya butuh petunjuk nggak? Butuh banget. Tuh. Kompak dikirim JNE tadi. Iya. Kargo. JNE juga butuh petunjuk. Coba sok nih gelas kasih JNE kirim ke Aceh ke alamat ke rumah si fulan tanpa ada alamatnya. Nggak bakal sampai, harus ada balikin lagi. Mending saya numayar gitu. Jadi petunjuk perjalanan itu ya berupa alamat, berupa GPS, berupa yang lain sebagainya. Yang jelas harus jelas, yang jelas harus ada petunjuk. Jalan di dunia aja kita butuh petunjuk, apalagi jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada yang membimbing. Makanya selanjutnya cari guru dan orang-orang yang soleh untuk dijadikan teman. Jadi setelah yang awalnya
kita ikhlas dan mencari keridhaan Allah niatnya, baru kita harus mencari guru dan teman-teman yang soleh. Apa sih faedahnya guru? Ya untuk menunjukkan kita. Karena kan kalau kita jalan sendiri banyak tuh godaan setan. Karena setan mah godanya pinter. Dari mulai kita mau hijrah, terasa berat. Wah, iya, benar. Pas lagi hijrah merasa, aku sudah hijrah, yang lain belum, sombong. Itu kan bisikan setan. Berubah. Iya. Jadi nanti yang membimbing kita, yang menasihati kita, kalau bukan guru dan teman-teman yang soleh itu bagaimana? Jadi nggak bisa jalan sendiri. Nggak bisa jalan Begitupun sendiri. ke pelaminan. Ya itu ngeri. Kalau di pelaminan sendiri kan kasihan. Benar. Masa nikah sama ketong. Ya lanjutan. Makin asik. Iya. Jadi ya itu teman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa. Seorang nabi memegang kitab Taurat, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tapi masih mau belajar. Kepada siapa? Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir ini ada yang mengatakan beliau itu nabi, ada yang mengatakan beliau itu orang-orang soleh. Ya kita ambil paling mulianya nabi. Gitu. Semoga kita husnudzon, kalaupun salah Allah memaafkan ya. Iya, Nabi Khidir. Nabi Musa kan diperintahkan untuk datang ke Nabi Khidir untuk menuntut ilmu lagi. Kenapa? Karena ada ilmu yang Nabi Musa alaihissalam belum ketahui dari Nabi Khidir. Ketika bertemu dengan Nabi Khidir kan bertanya, "Kamu Musa?" Kata Nabi Musa alaihissalam. "Iya, saya Musa." Kata Nabi Khidir, "Bukankah Allah telah memberikan kamu Taurat? Apa udah gak cukup itu?" Kata Nabi Musa alaihissalam, "Iya, saya diberikan ilmu yang tidak ada pada dirimu, dan dirimu diberikan ilmu oleh Allah yang tidak ada pada diriku." Jadi kalau orang hijrah jangan seakan-akan sudah memiliki ilmu, baru dapat sedikit udah kayak menguasai ilmu dunia dan akhirat. Itu kan nabi aja belajar deui. Ieu nu karek hijrah asa urang anu ngan make baju umat sholat disangkana geus hijrah ternyata gitu. Iya, jadi butuh bimbingan seorang guru. Bukan jadi guru, ustadz, kiai yang jelas julukannya jangan sampai kiai Google. Nah, ini perlu dibahas. Guru tuh nggak cukup kalau cuma baca-baca, lihat ceramah. Kadang di browsing. Nah, si eta tuh sholat, cik larangan sholat, naon? Membatahan sholat kumaha? Langsung bejaan. Tah, teu Google ge kieu. Tah, gitu berarti ya tadi. Iya. Berarti harus ada sosoknya gitu, sosok gurunya. Udah mah dari Google terus merasa paling benar. Padahal Google teh banyak yang ngehack. gitu. Nah, kenapa kita harus bertalaki, bermuajahah dengan guru? Karena kan zaman sekarang ini orang banyak yang pinter, tapi adabnya tidak ada. Kembali lagi ke adab. Adab sebelum ilmu. Makanya Imam Malik pernah dipakaikan udang-udang teh apa? Sorban. Ini kayak saya. Bukan sorban ini. Udah. Taplak meja. Naon? Jadi tadi siapa? Imam Malik masih kecil, itu dipakaikan baju ulama masih kecil. Disuruh pergi kepada guru Imam Malik. Kata ibunya, pergi ke guru belajar adabnya sebelum ilmunya. Jadi yang disuruh tuh adabnya dulu sebelum ilmunya. Adab sebelum ilmu. Sama di Majelis Imam Ahmad bin Hambal itu bisa sampai 5.000 orang. Wow. Yang nulis ilmunya sekitar 500, selebihnya ingin belajar adab. Jadi perbandingannya 4.500 banding 500. 5% banding 100%. Ya lah itu. Masalahnya kalau belajar sama Kiai Google kan nggak tahu senyumnya Kiai Google kayak gimana gitu. Wah, benar. Apakah Google itu bisa senyum? Iya. Bisa tertawa? Belum tahu. Coba browsing di Google. Google bisa senyum nggak? Nah, benar betul. Kalau kiai, guru, kita langsung lihat, oh subhanallah, ini akhlak Rasulullah, senyumnya seperti ini, cara menyambut tamu, ahlan. Jadi kan kalau bahasa Arabnya bil mujalasah tahdusul mujanasa, dengan duduk bareng, insya Allah akan sama seperti orang itu gitu. Jadi orang akhlak itu, gitu. Iya, jadi akhlak itu jadi tertransfer gitu, ketransfer. Ketepaan. Jadi dia itu pentingnya guru. Gitu. Oke. Jadi nggak cuma search di YouTube, lihat di Google kayak gitu, lebih baik talaki langsung ke guru gitu ya tadi. Gitu. Makanya harus punya guru. Kadang kan ada permasalahan yang kita nggak tahu. Ternyata
Kalau ada guru kita bisa nanya gitu, bisa diskusi. Akhlaknya juga kita dapat. Begitu juga teman-teman yang soleh yang dapat mengingatkan kita dalam perjalanan ini. Perjalanan hijrahnya bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, tapi sampai hayat kita. Apakah kita istiqomah atau tidak? Kalau kita sendiri jalan kadang-kadang melenceng. Benar. Nggak ada yang Kalau nggak ada yang ngingetin. ngingetin ya. Makanya Aceng cepet-cepet biar ada yang ngingetin ya. Doakan tadi. Oke, gitu. Tan. Nah. Jadi selain tadi yang pertama kita bahas ikhlas dan niat dulu ridho karena Allah Ta'ala gitu. Terus kita tuh harus memiliki guru. Dan di samping guru itu harus ada teman-teman soleh. Oke. Paham, Ceng? Paham. Jadi ulah sorangan we. Apalagi kan Tad kalau misalnya kita lagi galau, terus sendiri, malahan kita teh namanya jadi banyak banget godaan lagi sendiri. Nggak usah Instagraman dah kergalau. Padahal waktu nadan keheula ada goleran bareng temen mah mungkin bisa bareng aja. Yang temen nu soleh. Iya, makanya ada sebuah ungkapan nih. Bagus. Bagus. Apa tadi nih menarik nih? Ke bahasa Arab dulu ya. Iya. Enggak. Saya nunduk dulu tadi kalau bahasa Arab. Tapi artian Siap. Liqaul ikhwan zawalul ahzan. Bertemu dengan teman dapat menghilangkan kesedihan. Nah, temannya teman yang soleh. Teman yang soleh. Jadi kalau lagi galau nggak usah melampiaskan ke Facebook ke untuk statusnya. Iya, ke status. Galau niche. Oh, ya. Langsung TikTokan. Pengalaman. Kayak puisi teh, "Ceng, aku galau." Enggak gitu. Bahayanya kan kalau ada yang komen galau aja sombong gitu kan. Galau aja sombong. Ngeri. Betul. Gitu. Kenapa? Orang aneh aja yang banyak galaunya gak sombong gitu kan. Benar. Gitu. Jadi butuh guru dan teman. Teman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin." Wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman nih diperintah untuk apa? Bertakwa. Wa kunu, dan teruslah bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar, orang yang jujur. Tuh iman kan derajat mulia, takwa juga derajat mulia, tapi masih tetap aja disuruh berteman dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Jadi, Karena iman dan takwa aja tuh belum cukup gitu kan. iya, kalau dalam mengarungi samudera kehidupan kita. Karena kan iman itu yazid wa yankus, kadang lemah, berkurang, kadang naik. Naiknya dengan amal-amal soleh, melemahnya dengan maksiat. Siapa yang dapat mengingatkan kita kalau bukan teman kita atau guru kita? Gitu. Nah, hebatnya seorang guru, kalau kata kita guru itu bagaikan dokter ya. Jadi orang nih kalau mencari ilmu itu ada tahapannya. Nggak langsung ilmu yang tingkatan tinggi. Orang kalau dikasih dosis, yang sakit dikasih dosis sama dokter langsung dosisnya besar itu Panas. iya, bukan sembuh ya. Bukan sembuh ya. Makin menjadi. Betul. Guru ini yang tahu, oh kamu belajar ini dulu ya sebelum ini. Oh belajar ini dulu sebelum ini. Oh ini sudah bisa ini. Berarti kalau misalnya kita orang-orang yang istilahnya baru hijrah, tiba-tiba wah karena haus akan ilmu, bawa ini. Nah itu gimana Tad kalau kayak gitu? Sementara ada kapasitas. Iya. Otak teh kan kadang tapi karena terlalu pengen benar-benar ngaruh rusuh gitu lah. Ngaruh rusuh teh. Penonton hadir. Hadir. Nah, jadi gitu Tad, kadang kan orang tuh Segala pengen sebal. Ya gitu kan. Ilmu teh. Kan ngerti Sunda kan? Iya. Semuanya pengen pengen dinikmati. gitu. Sementara kapasitasnya teh kita belum memadai untuk itu gitu. Jadi sebenarnya butuh dari bawah Dari gitu. dari Jadi dasar ilmu itu dulu. proses. Makanya dalam pendidikan pesantren atau di Al-Azhar sekalipun ada yang namanya buat mubtadi, ada yang namanya nanti mutawasid, ada yang namanya nanti. Nah, ilmunya berbeda-beda gitu. Itulah pentingnya seorang guru. Jadi kalau kata Ashabul teh, ini semua orang rata-rata kan orang yang nggak punya guru tuh seperti ini. Ilmu itu ada 3 pintu. Orang yang masuki pintu pertama itu bawaannya sombong.
Kenapa? Kalau nggak ada gurunya dia, oh ini saya hebat karena dia nggak tahu. Padahal setelah itu ada ilmu lagi, kan nggak ada yang ngasih tahu. Iya, betul. Jadinya baru aja masuk pintu pertama udah sombong, seakan-akan memiliki ilmu dunia dan akhirat. Wah, benar. Jadi yang lainnya salah, sensitif sama yang lain. Ada yang lain nggak paham dengan ilmu yang dia pelajari, berarti salah gitu kan. Nah, itu biasanya orang yang baru masuk pintu pertama gitu. Berarti tadi baru pintu yang pertama. Iya. Oke, yang Yang berikutnya. kedua, Kalau orang masuk pintu kedua itu bawaannya tawadu. Tawadu teh. Tawadu teh rendah hati. Kenapa? Karena ya Allah ternyata ilmu ini ilmu saya cuma segini, sedangkan masih banyak ilmu-ilmu di depan saya gitu. Ternyata baru setitik gitu ya. Iya, jadi apa yang mau disombongkan? iya. Orang yang punya ilmu mah nggak akan menyombongkan, apalagi menyombongkan ilmunya, karena dia tahu ilmunya di mana. Masih sebatas itu. Masih sebatas itu. Makanya dia mau lagi masuk pintu ketiga. Kalau udah masuk pintu ketiga, ini orang nggak pernah kenyang dengan ilmu. Oh, Masya Allah. Bawaannya haus. Pengen ilmu terus, tapi nggak menjadikan dia sombong. Tapi ada syarat tadi, nggak menjadikan dia Sombong. Karena setelah di proses yang sebelumnya ada tawadu dulu ya. Iya, tawadu dan dalam bimbingan guru. Tadi. Gitu. Jadi ilmu nggak bisa langsung di tingkat yang tinggi. Nggak langsung Bertahap, masuk tingkat yang tinggi. Iya. Begitupun hijrah tadi Hijrah. yang dibahas itu. Jangan langsung hijrah itu total jadi orang soleh yang enggak. Prosesnya di mana gitu kan. Kalau mau jadi orang soleh saya juga mau gitu kan. Langsung jadi orang soleh. Iya, gitu. saya rasa. Jadi semua gitu ada tahapannya. Jadi teman-teman yang kita semua yang baru hijrah, seandainya kita memungkinkan untuk mencari guru, maka cari. Tapi guru tuh guru yang kayak gimana? Nah, ini kayaknya harus dibahas. Soalnya kan kita tuh baru banget hijrah. Otomatis kita belum tahu nih Tad. Kita tuh harus belajarnya kemana, apa yang harus dipelajari. Setelah kita tadi tahu tahapan-tahapannya. Tadi tahapannya udah disebutin, Ber. Ceng ya, udah disebutin. salah vendor. Nah, yang pertama tadi apa? Ikhlas. Nah, Yang keduanya harus mempunyai guru dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, ternyata harus mempunyai guru itu ada tahapannya juga ya, Tad? Nah, maksudnya guru yang seperti apa? Guru yang guru yang seperti seperti apa? apa? Nah, itu tuh kita harus pilihnya kayak gimana, Tad? rumahan gitu kan. Kan kalau orang yang berilmu itu namanya ulama. Iya. Dalam firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Artinya apa? Dia ketika memiliki ilmu bertambah ketakutannya kepada Allah, berarti dia benar-benarnya ulama. Tapi kalau memiliki ilmu banyak tapi nggak takut pada Allah Subhanahu wa taala, kalau kata guru kita, dia hanya memiliki kesenian dari kesenian dunia. Ilmu kan seni bagaimana kita menerima, bagaimana kita menyampaikan, seni. Ilmu kita banyak tapi nggak takut pada Allah Subhanahu wa taala, ya hanya mendapat seni dari kesenian dunia. Seni kita membangun rumah, seni kita menata tanaman, seni kita mentransfer ilmu dan menyampaikannya. Itu kan seni. Kenapa? Karena tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ilmu makin banyak tuh seharusnya kita tuh makin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dipilih adalah guru yang seperti itu. Guru yang takutnya pada Allah Subhanahu wa taala, guru yang soleh, bukan hanya yang pinter. Bukan hanya yang pinter. Gitu. Tapi yang soleh. Yang soleh. Makanya guru kita ini punya kisah kalau ditanya gimana cara saya mencari guru? Beliau itu selalu menceritakan sebuah kisah. Gimana? Menarik. Minum dulu Tad, minum dulu Tad. Sip. Nah, jadi setelah Ustadz minum, gimana kelanjutannya Tad? Nah, kisahnya seperti ini. Si anak ini ingin dicarikan guru. Bapak tolong carikan saya guru. Kata bapak, diajak anak ini ke masjid. Di masjid ada guru yang lagi ngajar. Pas sampai bapak ini sama anak ini ke masjid, tiba-tiba bapak ini marah-marah sama guru yang lagi ngajar. Kamu nggak bener, ngajar yang nggak bener, gini-gini. Otomatis guru itu langsung berdiri dan mengusir anak dan bapaknya ini keluar masjid. Diusir.
Udah diusir terus kemudian diajak ke masjid yang lain. Ada yang lagi ngajar juga sama, masuk masjid bapaknya marahin ustadznya. Tapi ustadz ini ketika dimarahin nggak ngusir, nggak marah, cuma berkata, benar, saya ini hamba Allah yang lemah, saya ini banyak dosa, banyak maksiat. Tapi kalau bisa tolong ditutupi karena Allah memerintahkan kita untuk saling menutupi. Coba. Jadi guru yang mana yang dipilih nih? Yang kedua. Yang kedua. Yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai adab gitu. Nah, jadi gimana? Kita mau lanjut. Aduh, nampaknya itu penonton pada nge-DM. Aku Tabi balik DM. Lanjut di episode berikutnya aja. Asal istiqomah nonton terus ya. Jadi setelah tadi guru dan mencari orang-orang soleh teman-teman saat. Nah, kira-kira apa yang bakal dibahas nanti ke depan. Biarkan indah pada waktunya ya. Omat eusian kuota, buku catatan kosongkeun, ulah dieusian notabon. Oke, sip. Gitu dulu Tan. Oke, kita tutup untuk sementara. Kita lanjut di episode berikutnya. Iya pasti ada kelanjutannya. Iya, kita tutup ya. Jangan lupa teman-teman senantiasa mencari guru dan berteman dengan orang-orang yang soleh agar bisa saling mengingatkan, karena perjalanan hijrah itu bukan 1-2 hari, setahun 2 tahun, tetapi seumur hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seru kan barudak ya. Kita nantikan lagi acara kita berikutnya di acara Ngobrol Bareng Pepeje. Penonton atuh ngacu. Sip.